saya Jesslyn dari kelas 11.1 akan menjelaskan materi mengenai statistika, yaitu subbab residu sama Pearson. Jadi orang yang akan saya ajarkan itu adalah Vineta dari kelas 11.3. Jadi yang pertama itu adalah saya akan mengajarkan mengenai residu. Jadi pengertian residu itu merupakan selisih selisih data prediksi dan data regresi. Terus residu itu semakin kecil angka yang dihasilkan, maka nilainya itu semakin akurat. Jadi kalau angkanya lebih besar, maka tidak akurat. Jadi di sini bentar dulu. Jadi untuk mencari residu itu pasti 1, 2, 3, 4 5, 8, 10, 13. Nah, jadi untuk mencari residu itu pasti di soalnya itu akan ada X sama Y-nya. Nah, untuk mencari residu itu harus mengetahui Y regresinya dulu. Jadi misalkan persamaannya di sini Y regresi sama dengan 2,6X plus 5. Nah, jadi persamaan regresinya ini. Jadi ya regresinya dicari dulu. Contohnya salah satunya di sini aku ambil yang Y yang pertama ini. Jadi Y regresi 2,6 dikali 5 ditambah 5. Jadi misalnya di sini kan 13 ya, Bu. Jadi totalnya di sini itu 7,6. Nah, di sini berarti masukin 7,6. Nah, sama pokoknya yang di ini sama caranya kayak gini. Jadi X-nya itu diganti. Salah. Bu, tunggu, saya mau ambil kalkulator dulu nggak, Bu? Iya. Jadi ini belum. Jadi untuk mengetahui residu yang pasti ada di soalnya itu pasti ada X sama Y-nya. Nah, terus di sini persamaan regresinya itu kan 2,6X plus 5. Jadi untuk mencari Y regresinya ini kalian masukin di sini ya, Bu. 2,6X, X-nya ngambil dari sini, aku ambil yang 1 dulu. Di sini 1 dikali 1 ditambah 5. Jadi totalnya hasilnya bakal jadi 7,6. Nah, di sini kalau udah dapat ini 7,6 dimasukin ke tabel yang Y regresinya. Oh ya, Bu. Bakal sama yang untuk mencari Y regresi yang ini juga caranya sama kayak yang ini. Oke, silakan dikerjain dulu. Ya, Bu. Yang ininya ya. Oke, Bu. Oh, yang ini 10,2, Bu. Oke. Terus tada, Bu. Ini 12,8, Bu. Oke. 12,8. Terus yang terakhir 15,4, Bu. Oke. Nah,
Kalau Y regresinya semua udah ketemu ini, Yes. Y yang Y ini dikurang Y regresi yang udah kita totalin. Jadi 5 dikurang 7,6 itu berapa? Oke, bentar Bu. 5 dikurang 7,6. Mm-mm. Min 2,6. Oke. Terus Min 2,2. oke. Min 2,8. Yang terakhir Kan dikurang ya Bu ya? iya dikurang. Min 2,4. Benar. Nah, kayak langkah terakhirnya itu hasil dari Y dikurangi Y regresinya dikuadratin. Jadi ini min 2,6 dikuadratin, sisanya min 2,2, min 2,8, min 2,6 juga dikuadratin. Ini min 5,2. 6,76. 4,84. 4,84. 7,84. 7,84. 5,76 Bu. 5,76. Oke. Nah, saya pintar Bu. Iya. Makasih ya, Bu. Terus di semuanya ini itu di hasilnya ditotalin semua. Jadi ini sigma itu apa ya? Sigma itu hasil dari semuanya Oh, iya. Bu. Jadi untuk mencari residunya, untuk mengetahui residunya itu semua hasil yang di tabel ini kita jumlahin semuanya jadi 25,2. Nah, jadi udah di sini residunya berarti 25,2. Udah gitu aja. Ibu pintar deh. Saya bangga punya ibu sebagai guru saya. Iya, jadi pokoknya begini residunya. Jadi residu itu misalkan ada di yang persamaan regresi ini ada lagi. Terus kamu cari hasilnya ini itu lebih kecil dari 25,2, maka yang lebih kecil itu lebih akurat. Jadi kamu pakai hasil yang lebih kecil itu. Oke Bu. Oke. Udah ngerti yang residu? Ngerti Bu. Oke, jadi materi yang kedua adalah korelasi Pearson. Nah, jadi di dalam materi ini itu kita mempelajari ada 3. Yang pertama itu R kuadrat sama D. Jadi R itu merupakan koefisien korelasi. Terus R kuadrat itu Pearson. Nah, yang D itu determinasi. Jadi mereka ini saling berhubungan. Nah, bisa dilihat di sini rumus R itu ada sigma X-nya dikurang N dikali. Jadi bisa dilihat di sini R itu rumusnya sigma X-nya dikurang N dikali X rata-rata dikali Y rata-rata. Nah, N ini merupakan hasil dari semua hasil dari data yang diketahui. Jadi kan misalnya di sini soalnya itu datanya ada 4, jadi N-nya itu ada jumlahnya itu 4 jumlah totalnya. Nah, terus dibagi akar dari sigma X kuadrat min N terus dikali X rata-rata kuadrat, terus dikali lagi akar sigma Y kuadrat min N dikali Y rata-rata kuadrat. Terus buat nyari yang R kuadrat itu hasil dari ini dikuadratin. Nah, terus yang untuk mencari determinasi itu R kuadrat dikali 100%. Nah, untuk yang R ini angkanya itu 2 angka di belakang koma. Terus kalau yang R kuadrat itu 4 angka di belakang koma, kalau yang determinasi 2 angka di belakang koma. Jadi oke. Nah, jadi langsung aja nih ke contoh soalnya ya. Oh ya, ini juga ada tingkatan korelasi. Jadi kalau 0 itu tidak ada. Kalau sangat lemah itu lebih kecil dari 0,25.
Kalau lemah lebih kecil dari 0,5. Terus kalau sedang lebih kecil dari 0,75. Terus kuat lebih kecil dari 0,9. Kalau sangat kuat lebih kecil dari 1. Kalau sempurna itu sama dengan 1. Oke. Oke, jadi di sini kalau dari data yang ini X-nya itu kan X rata-ratanya itu 5. Terus Y rata-ratanya itu 4,5. N-nya itu 4. Terus sigma X-nya itu 104. Terus sigma X kuadrat 140. Sigma Y kuadrat 86. Nah, jadi masukin rumus yang di sini. Jadi R teman-teman 104 dikurang 4 terus dikali 5 dikali 4,5. Kasih garis, terus akar 140 dikurang 4 dikali 5 kuadrat kali 86 kurang 4 kali 4,5. Ini dikali kurang 4 dikali 4,5. Oke, terus jadi di sini pertama Tunggu dulu, mau nanya boleh? ya, boleh. Jadi ini dua-duanya 4,5. Oh, Ini kan dia kan X rata-rata sama Y rata-rata kan ya? Oh, iya. Akhirnya itu 5 di dong, Bu. sini. Sorry salah. Iya, Bu. 4 dikali 5. Oke. Nah, jadi yang pertama itu di ini yang akar di dalam akarnya itu dijumlahin semua. Jadi di sini 140 dikurang 4 dikali 5 kuadrat. Jadi akar 161 ya, Bu? Oke, 161 dikali akar 86 dikurang 4 dikali 4,5 kuadrat. 68. Oke. 68 ini yang atas itu hasilnya Bu, ini 40 dan, Bu. 40. Maaf, Bu, saya tulis salah. 40. Terus yang atasnya 104 dikurang 4 dikali 5 dikali 4,5 104 dikurang 4 dikali 5 dikali 4,5. 14. Oke. Nah, di sini udah kayak gini. Terus kamu pakai ini untuk cari akarnya itu harus pakai kalkulator. Nah, di sini Akarnya 6,32. iya. Jadi berarti di sini 14 per berapa tadi? 6,32. 6,32 dikali dikali 8,24. 2,24. 2,24. Jadi hasilnya nanti jadi 0,99. Nah, ini itu hasil R-nya. Terus untuk R kuadratnya di sini. Nah,
Untuk R kuadrat jadi 0,99 dikuadratin. Hasilnya jadi 0,94 dikuadratin Bu. Jadi 0,9801 karena R kuadrat itu harus 4 di yang D-nya itu 0,9801 dikali 100%. Nah ini kamu itu nggak usah ngitung capek-capek secara manual. Jadi kan kalau 0% ini komanya cuma tinggal di belakangin. Jadi di sini. Jadi D-nya itu 98,01%. Nah, ada ini D-nya. Nah, yang ini yang Pearson-nya berarti karena dia 0,98 di sini, jadi sangat kuat. Jadi sangat kuat karena lebih kecil dari Iya. sangat kuat. Oh gitu. Ya, gitu. Izin foto ya Bu. Oke.